Ikuti saya ya Pak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah dan berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan Saya bersumpah dan berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Ya, cukup. Terima kasih Pak. Baik. Bapak sudah menyerahkan CV atau biodata? Sudah majelis. Di Panitra. Baik, saya bacakan ya Pak ya. Nama Yusuf Suparman SHLLM. Oke. Kasubag Perjanjian Hukum Biro Humas Hukum Kepegawaian Sekretariat Kemenpora. Jadi semua saya silakan. Terima kasih Ketua izin kepada saudara saksi telah disumpah atas nama agamanya dan diminta untuk menyampaikan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Pak Yusuf, saya boleh memanggil begitu? Monggo. Oh, terima kasih. Pak Yusuf, apakah Bapak benar menjadi pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pak namanya? Benar Bapak, saya pegawai aktif di Kementerian Pemuda dan Olahraga sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini masih aktif, Pak ya? Masih aktif Pak. Pernah mendengar PSSI ya tentunya? Pernah Bapak. Pernah, Pak, ya? Sebagai salah satu pemangku kepentingan kita. Sebagai salah satu pemangku kepentingan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya belum menanyakan lebih jauh tentang materi. Saya hanya ingin memastikan bahwa kehadiran Bapak di sini diketahui oleh pimpinan di Kemenpora. Diketahui, kebetulan kami dibuktikan dengan surat tugas. Boleh kita minta surat tugas, Baik, Pak? Pak. Ya. Saya mau izin membacakan, Pak ya, surat tugas dari Kepala Biro Humas Hukum dan Kepegawaian ditandatangani oleh Pak Sriono SHMM dengan nomor surat tugas ST.0234 garis miring B garis datar 2 garis miring 11 garis miring 2014 untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam sengketa informasi nomor 199 dan seterusnya antara Forum Diskusi Supporter Indonesia sebagai pemohon terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di kantor Komisi Informasi Pusat dan seterusnya, melaksanakan tugas dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Biro Humas Hukum dan Kepegawaian. Artinya kehadiran Bapak bukan karena kemauan baik, kan gitu ya, tetapi karena mendapatkan tugas. Tentunya sudah mengetahui Pak beberapa hal yang terkait dengan sengketa informasi yang terjadi antara pemohon dengan termohon. Kami mengetahui dari kronologis yang disampaikan oleh pihak panitia. Baik, terima kasih. Sementara demikian Pak. Pak Yusuf Kasubag Perjanjian Hukum. Sudah baca kronologinya ya Pak ya? Baik. Sudah Saya sudah baca sebagaimana bahan yang disampaikan pihak ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, termasuk kami lampirkan di belakang kronologis posisi. Panggilan sama kronologi ini. Iya. Kronologi permohonan itu ya? Iya. Saya tertarik tadi sebentar karena saya belum ke poin-poin yang penting, tapi bahwa Pak Yusuf mengakui pernah mendengar yang namanya huruf PSSI gitu ya? Iya. Saudara tadi mengatakan pemangku kepentingan. Betul. Sejauh apa yang dimaksud dengan pemangku kepentingan antara Anda sebagai pegawai Kemenpora kaitannya dengan Kemenpora secara keseluruhan dan Anda menyebutkan PSSI sebagai pemangku kepentingan. Itu maksudnya bagaimana? Baik. Supportnya bagaimana antara atau hubungan antara Kemenpora dengan
disampaikan penjelasan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga itu adalah mempunyai menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga. Nah, di pasal 32 dari Undang-Undang Nomor 3 jelas menteri sebagai penanggung jawab sistem keolahragaan nasional. Nah, di dalam sistem keolahragaan nasional ini terdiri dari satu dan beberapa rangkaian subjek hukum. Nah, di antaranya ada yang namanya induk organisasi cabang olahraga, ada induk organisasi cabang olahraga fungsional, ada pembagian olahraga amatir maupun olahraga profesional sesuai dengan lingkup daripada olahraga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 17. Jadi ada olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, ada olahraga prestasi. Khusus untuk PSSI itu termasuk induk organisasi cabang olahraga yang mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan, membina prestasi olahraga pada cabang olahraga sepak bola. Itu ada di ruang lingkup olahraga prestasi bagiannya. Nah, jadi tentu tugas pemerintah selain menetapkan kebijakan, menetapkan regulasi, juga melakukan pengawasan pembinaan terhadap induk organisasi cabang maupun mitra kerjanya. Jadi relevansinya sebagai salah satu pemangku kepentingan. Kalau bahasa gampangnya, dengar ya? Dengan majlis. Apa ya Pak? Tidak apa-apa. Ya memang beginilah kan. Jadi yang dimaksud dengan saya tertarik bahwa kita juga sudah membaca untuk undang-undang sistem keolahragaan gitu ya. Kalau langsung ke maksudnya pembinaan itu bagaimana? Jadi selama ini apa yang dilakukan? Jadi yang dilakukan karena pemerintah itu sesuai dengan tusi Undang-Undang 3928 tentang Kementerian Negara adalah fungsinya sinkronisasi, penajaman dan koordinasi, maka fungsi implementatif untuk pembinaan terhadap pembibitan cabang olahraga sepak bola maupun hal teknis pelaksanaan di lapangan itu adalah tanggung jawab dari induk organisasi cabang olahraga masing-masing. Untuk tangkis ada PBSI, untuk sepak bola induk pembinanya adalah PSSI. Ini yang mengkoordinasikan adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau kita sebut KONI. Jadi masyarakat pencinta olahraga sepak bola membentuk satu wadah atau satu induk namanya PSSI melalui mekanisme organisasi, kan gitu. Induk-induk tadi berkumpul berhimpun membentuk suatu wadah namanya Komite Nasional Olahraga Indonesia. Nah, tugasnya mengembangkan, membina induk-induk. Nah, yang punya atlet, yang punya tugas membina teknis, ya induk cabang tadi. Nah, pemerintah kan tidak boleh melakukan fungsi secara langsung. Pemerintah membina, mengelola terhadap jenis satu cabang olahraga. Jadi pemerintah hanya fungsi regulatif saja. Jadi, PSSI itu boleh, PSSI Kemenpora bisa langsung direct ke PSSI boleh nggak? Dalam pembinaannya, yang dimaksud dengan pembinaannya? Boleh. Jadi gini, Kemenpora fungsinya di situ boleh sepangsa fungsi koordinatif. Karena pemerintah itu di sini punya aturan norma, misalnya pemerintah menetapkan tentang penyelenggaraan kejuaraan olahraga standarnya. Nah, ketika PSSI melakukan penyelenggaraan kejuaraan tentu harus memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah selain aturan kecabangan yang ada pada statuta. Kalau PSSI ya tunduk kepada AFC, tertingginya ya statuta FIFA gitu. Tapi aturan teknis, nanti regulasi, bagaimana cara nanti penyelenggaraan, standarisasi dan lainnya, pemerintah punya kewenangan untuk mengatur. Nah, itu. Jadi pemerintah itu sifatnya fungsinya fungsi pengawasan, fungsi nanti koordinasi, juga fungsi penetapan regulasi. Kalau saya ingin bahasa gampang gini deh, kalau bisa misalkan begini, kan kita langsung skupnya larinya ke PSSI gitu kan ya. Jadi Kemenpora itu misalkan pasti punya staf-staf atau apa namanya perangkat dan lain sebagainya. Itu bagaimana bisa sampai ke yang dimaksud itu tadi, membina, mengawasi dan lain sebagainya dengan bahasa sederhana teknis itu bagaimana? Bisa nggak setahu saudara yang bisa diberikan tugas itu berarti kan sudah sangat mumpuni gitu kan kaitannya dengan PSSI dengan Kemenpora itu, bisa diceritain nggak? Ya, jadi teknisnya gini, sifat tadi pemerintah terhadap induk organisasi. Pertama tentu nanti pemerintah mengukur apakah induk organisasi cabang olahraga itu memenuhi kriteria pengelolaan organisasi.
Nah, salah satunya pertama, apakah PSSI itu sudah memenuhi kriteria standar yang ada di pasal 90? Misalnya sudah ada ADART-nya, sudah ada kalender event-nya, sudah ada pengelolaan kegiatannya, terus PSSI sudah ada sarana dan prasarana. Nah, ketika sudah memenuhi standar inilah kewajiban pemerintah dalam pembinaan, salah satunya adalah kewajiban dalam dukungan pendanaan teknisnya. Nah, ketika pemerintah mau menggelontorkan bantuan terhadap induk organisasi, memenuhi tidak kriteria standar pengelolaan. Nah, sekarang nanti itulah tugas pemerintahnya. Jadi bukan berarti pemerintah langsung bisa nanti tentu menempatkan direct staff untuk mengawasi, tidak. Jadi dalam kerangka koordinasinya, nanti ketika PSSI sebagai induk tentu butuh dukungan dari pemerintah. Dukungan itu salah satunya wujud permohonan pendanaan. Nah, pemerintah nanti melakukan penilaian, layak tidak nih PSSI itu sebagai induk organisasi. Jangan-jangan PSSI tidak melakukan fungsi pembinaan. Nah, pemerintah tentu jangan APBN di situ untuk pembinaan, ya tidak sampai ketika PSSI jangan-jangan uangnya mohon maaf misalnya tidak tepat sasaran untuk pembinaan. Nah, fungsi pemerintah di situ. Tetapi fungsi teknis yang Ibu maksud nanti sesuai ketentuan ketika dia menerima APBN, dia harus bikin laporan kepada kementerian, tentu kementerian sesuai dengan tusi ada APIP, ada inspektorat, dan fungsi keuangannya ada BPK, BPKP bila perlu nanti memanggil kalau ternyata ada kekurangan PSSI, Menpora punya kewenangan untuk memanggil induk organisasi, cabang organisasi yang bersangkutan. Jadi bukan hal yang aneh gitu misalkan karena sesuai dengan tugas fungsinya sebagai pembina gitu kan ya. Nah, pemerintah juga turun tangan secara teknis memberikan dukungan dalam bentuk dana gitu merupakan bukan hal yang aneh. Bukan, memang salah satu tugas pemerintah. Setahu saudara masuk dari Kemenpora tahun berapa? Saya kebetulan masuk di Kemenpora CPNS 2008, ya sampai dengan sekarang kurang lebih mungkin 6 tahun. 2008 sekarang kita sudah cukup ya kan, mestinya udah masuk ya udah promosi ya, mestinya surpat ya. Kalau nggak ngerti ya ditinjau aja itu maksudnya. Setahu saudara pernah nggak memunculkan dana ke PSSI dengan dalam rangka pembinaan tadi? Sepengetahuan saya tahu memang pernah mengucurkan beberapa dukungan kepada PSSI. Hanya saja nanti karena ini bicara anggaran, teknis nomor DIPA dan lain serta besarannya, ini memang kami tidak bisa menjelaskan lebih rinci karena itu ada kewenangan di Biro Perencanaan dan tentu ada di Biro Keuangan Rumah Tangga. Tetapi yang jelas bisa kita pastikan, induk organisasi cabang olahraga pernah mendapatkan, bahkan tadi saya koordinasi sebelum berangkat ke sini, untuk dukungan administrasi dalam 1 tahun anggaran pun dia ada. Hanya saja untuk tahun ini kebetulan beliau belum mengajukan proposal sehingga belum ada pencairan. 2014. Kalau 2013, 2000 tadi sempat kami cek 2012 untuk penyelenggaraan kongres itu juga ada dana. Hanya saja mekanismenya karena PSSI itu adalah induk organisasi cabur, maka bantuannya lewat Komite Olahraga Nasional Indonesia, tidak langsung kepada PSSI. Nanti PSSI baru dia diberikan lewat oleh KONI-nya itu sendiri, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Terinformasi untuk kongres tadi kurang lebih 1,5 M. Tapi nanti untuk teknis kebenaran informasi kami dukung dengan data realnya itu. Oh, ini saudara belum ada data dukung ya? Betul, karena saudara sudah yakin bahwa pernah untuk memberikan bantuan gitu kan yang minimal tahun 2013 kemarin. Iya, kalau bantuan jelas hanya saja ya, 2012, bantuan jelas pernah dari APBN, itu kami kebetulan di sebuah perjanjian memproses MOU. Hanya saja di hadapan majelis ini kami belum bisa mengurai berapa nilai konkret yang diberikan, dari nomor DIPA berapa diikat oleh perjanjian, karena kami mohon izin materi yang sesuai dengan kronologis kami baca hanya terkait teknis, sehingga kami tidak menyiapkan perangkat-perangkat yang harus kami sampaikan. Terima kasih. Tadi sedikit sebelum saya kembali ke ketua, artinya saya ada yang sedikit miss, jadi bisa dijelaskan nggak tadi pemerintah boleh langsung ke PSSI gitu ya, tapi terus ada sisipannya tadi yang itu komite tadi itu, jadi gimana ini hubungannya gimana? Jadi hubungan hukumnya gini, legal standingnya di pasal 36 jelas masyarakat membentuk induk organisasi cabur. Jadi masyarakat yang suka sepak bola, Munas yang membentuk PSSI. Masyarakat yang suka bola basket atau suka bola voli yang membentuk PBSI kan. Nah, atas dasar itu, ini kan cabang prestasi semua. Masyarakat berkumpul
mengadakan munas sepakat tadi PSSI, PBSI, misalnya PASI, atletik dan sebagainya berkumpul membentuk suatu wadah namanya Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kalau di undang-undang disebutnya Komite Nasional. Nah, jadi Komite Nasional karena existingnya sekarang ditambahkan jadi Komite Nasional Indonesia Pusat atau kita sebut KONI, Pak Tonu Suratman sekarang ketuanya. Nah, KONI tugasnya jelas di pasal 36 karena ini membentuk induk, maka KONI tugasnya mengkoordinasikan induk-induk organisasi di bawahannya. Nah, maka kemarin Menpora karena biar pertanggungjawaban mudah, dana itu melalui KONI. Nanti KONI karena di bawahnya induk, dia bisa mengkoordinasi. Jadi yang dipegang Menpora pertanggungjawabannya kemarin KONI. Hanya informasi tadi sampai dengan hari kemarin belum menyampaikan pertanggungjawaban khususnya untuk Kongres juga. Nanti detailnya. KONI-nya belum ke Kemenpora. PSSI belum ke KONI, KONI-nya sudah ke Menpora, tapi karena memang belum, akhirnya menjadikan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, temuan BPK. Ceritanya terserah Kemenpora itu ya. Tapi paling tidak memang tidak bisa langsung direct ke PSSI, tetapi melalui KONI itu tadi. Ya. KONI apa KOI sekarang? KONI, karena kalau KOI itu untuk event Komite Olimpiade itu khusus untuk mengirimkan event ke luar negeri, event internasional. Kalau yang berarti memang tidak bisa langsung ya ke PSSI, harus melalui itu. Kalau ditanyakan bisa langsung atau tidak, dari sisi norma ini memang langsung juga bisa sesuai pasal 88. Jadi karena hibah bantuan keuangan itu bisa langsung ke induk cabur. Seperti bantuan organisasi 125 juta per tahun itu langsung. Jadi induk organisasi mengajukan permohonan ke Kemenpora. Jadi cukup. Itu pernah dilakukan sampai sekarang? Tahun 2014 sudah dianggarkan 125 juta, hanya pihak PSSI belum mengajukan proposal sehingga belum. 2014. 2013 dia tidak dianggarkan. Untuk bantuan. Untuk 2012 kami kebetulan tadi tidak konfirmasi, jadi nanti kami lengkapi. Tapi 2014 dianggarkan. Dianggarkan. PSSI-nya belum minta. Betul. Belum bikin proposal. Ya, 125 juta untuk administrasi. 1 tahun ya. 1 tahun. Oke, sementara ketua kembali. Baik, saya dulu. Jadi kalau boleh mengulang secara sederhana, masyarakat yang suka sepak bola atau suka olahraga masing-masing membentuk induk organisasi. Mungkin kalau bahasa hukum, Bapak orang hukum, bentuknya apa itu induk organisasi itu? Organisasinya apa? Badan hukum. Ya, badan hukum. Badan hukumnya apa boleh tahu? Tahu Bapak? Badan hukum kalau saya lihat organisasi sesuai ketentuan, jadi ada yang sudah didaftarkan ya badan hukum organisasi saja Bu J. Badan hukum aja. Pokoknya badan hukum. Ya. Karena kan harus sudah mendapat pengesahan Sudah. untuk berbentuk sebagai badan hukum. Nah, PSSI kemudian ada yang lain. Berarti kalau misalnya bagaimana cara Bapak atau Kemenpora kemudian mengakui PSSI sebagai satu-satunya induk organisasi di bidang sepak bola misalnya seperti itu. Kalau misalnya saya mengumpulkan beberapa orang lain, teman-teman ini misalnya, kemudian membentuk lagi, boleh atau tidak? Jadi kalau kita lihat di definisi induk organisasi cabang olahraga tadi saya disampaikan manis di awal, jadi perhimpunan atau perkumpulan dari beberapa orang yang membentuk suatu badan sesuai dengan mekanisme organisasi yang berafiliasi, ini tanda kuncinya, yang berafiliasi pada internal federation-nya tentu. Ya kalau PSSI berafiliasinya kepada di level tertinggi ya kepada FIFA, harus diakui dulu keanggotaannya. Jadi tidak serta-merta masyarakat berkumpul, tidak memenuhi syarat, nah itu tidak. Jadi harus sudah berafiliasi. Ya, jadi ada syaratnya berafiliasi dengan induk organisasi cabang. Sepengetahuan Bapak PSSI sudah berafiliasi. Sudah, bahkan sudah dia mengadop statuta dari FIFA, AFC dan lain sudah ada. Sudah diakui. Sudah. Setelah itu, kemudian organisasi induk-induk itu membentuk KONI. Betul. Kemudian KONI inilah yang akan mengkoordinasikan kerja-kerja mereka, termasuk berkomunikasi dengan Kemenpora. Meskipun organisasi induk itu bisa berkomunikasi dengan Kemenpora. Saya tertarik dengan bahwa selama ini untuk pembinaan dalam arti bahwa pembinaan harus berkorelasi dengan keuangan, Kemenpora menyerahkannya kepada KONI, meskipun bisa melakukan perjanjian dengan PSSI. Perjanjiannya perjanjian biasa dalam bentuk apa?
Misalnya apa? Kalau dengan PSSI selama ini yang pernah dilakukan tanpa lewat KONI apa? Jadi ini itu yang saya kebetulan dari 2008 kami nangani di Subang perjanjian ada 2011. Perjanjian yang dibuat adalah perjanjian pemberian bantuan karena sesuai dengan mekanisme nomenklatur penganggaran. Untuk nomenklatur penganggaran 2012 sesuai dengan PMK 81 tahun 2012 tentang bantuan sosial pada kementerian dan lembaga, anggaran untuk pembinaan peningkatan prestasi termasuk PSSI, cabang lain atau event menggunakan nomenklatur bansos. Di dalam bantuan sosial tentu harus ada penerima. Nah, penerima ini diikat oleh perjanjian kerjasama antara pejabat pembuat komitmen PPK dengan biasanya PSSI itu diwakili oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Ketua Umum PSSI. Jadi ikatannya di situ ikatan keperdataan. Berarti yang on behalf PSSI adalah Sekjen? Iya, jadi yang selama ini karena kalau Ketua Umum kami biasanya sepanjang di situ untuk dan atas nama dan Sekjen itu diangkat dengan hasil munas struktur kepengurusan kita akui legalnya. Sepengetahuan Bapak, perjanjian apa saja yang sudah pernah dilakukan antara PSSI dengan Kemenpora? Kalau kami jelas hal ini adalah baru satu perjanjian tentang fasilitasi pemberian dukungan dana untuk pembinaan dan pengembangan olahraga cabang sepak bola. Itu teknisnya bentuknya nanti apa? Fasilitasi dukungan itu nanti larinya kemana? Uang itu atau terserah PSSI? Enggak dong. Jadi begitu di perjanjian ada dua. Nanti kita ikat di ruang lingkup. Jadi PSSI mengajukan proposal. Kami misalnya kemarin kalau tidak keliru karena kami tidak bawa bukti DIPA-nya, mengajukan untuk pembinaan U19. Nah setelah itu masuk proposal tentu sesuai mekanisme penganggaran kami diverifikasi dulu layak tidak harganya yang diusulkan sesuai SPU atau tidak. Setelah diverifikasi maka ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh SK kuasa pengguna anggaran. Nah, setelah ditetapkan kuasa pengguna anggaran di sini Sesmed memerintahkan di mana anggaran itu ada karena ini prestasi ada di asisten deputi peningkatan prestasi olahraga. Nah, di situ dilihat maka memerintahkan asisten deputi sebagai PPK untuk menindaklanjuti penetapan penerima bantuan dibuatkanlah perjanjian kerjasama. Di situ di state biasa kami orang hukum kami lihat segala dana bantuan yang diterima oleh pihak pertama, pihak kedua menjadi tanggung jawab pihak kedua apabila terjadi dana itu kurang, yang kedua apabila terjadi penyalahgunaan selain yang diperuntukkan. Nah, dan sesuai ketentuan tidak boleh untuk operasional, belanja pegawai, biaya rutin pemeliharaan hanya untuk pembinaan. Kalau Menpora bantu 1M, ya untuk pembinaan, jangan sampai untuk bayar listrik, bayar gaji pegawai, untuk rapat dan sebagainya. Dan terkait dengan perjanjian ini, PSSI harus menyampaikan laporannya kepada Kemenpora? Pasti. Jadi di pasal berikutnya, laporan kepada Kemenpora dalam hal ini KPA, PPK, serta Inspektorat selaku APIP. Setelah perjanjian berakhir atau reguler? Di situ di state biasanya laporan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dan atau sewaktu-waktu apa bila diperlukan, yang jelas tidak melampaui tahun anggaran, melampaui 31 Desember tahun anggaran berjalan sesuai Undang-Undang 17. Semisalnya dalam perjanjian itu ada indikasi ketidaksesuaian penggunaan. Apakah Kemenpora, karena ini pasti mekanisme keuangan, berhak juga memanggil PSSI atau memanggil pengawas keuangan BPK atau BPKB masuk ke dalam PSSI? Sudah dirumuskan bahkan ketika nanti ada penyalahgunaan, ada ketidakbenaran prosedur, nanti langkah pertama membatalkan perjanjian. Setelah itu seluruh dana yang telah diterima PSSI segera disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan melalui rekening PNBP Kemenpora. Ya, terima kasih Tuan. Saya mau kembali sedikit. Tadi saya masih mencari relasi hubungan hukum antara Kemenpora, KONI, dan PSSI. Pembinaan yang dalam salah satunya adalah memberikan supporting anggaran itu diberikan melalui KONI kepada PSSI atau melalui langsung kepada PSSI. Jadi ada dua model, ada yang melalui KONI dan ada yang langsung melalui PSSI. Tapi kalau yang melalui langsung PSSI tidak untuk PSSI operasionalnya, tapi untuk pembinaan. Pembinaan itu berarti menurut saksi yang disebut dengan PSSI itu siapa sih sebetulnya? PSSI itu siapa Pak? Apakah dia itu klub-klub bola
atau pengurus organisasi PSSI. Yang disebut PSSI itu siapa sebetulnya? Iya, jadi PSSI itu adalah induk organisasi cabang olahraga. Induk organisasi Iya, cabang olahraga. cabang. Jadi kalau misalnya Bukan kita klub-klubnya Pak, bukan klub-klub ya, ya? bukan Persib dan lain itu. Iya, itu iya. klub olahraga Pak. Itu PSSI olahraga. itu adalah tadi. Jadi organisasi yang nanti organisasi nasional organisasi lah, Iya. nasional organisasi yang bertanggung jawab membina dan mengembangkan cabang olahraga sepak bola yang berafiliasi kepada tadi induk federation internasionalnya. jadi pengurus sebetulnya. Ya. Pengurus ya. Anggotanya tadi klub-klub Ya. atau individu-individu. Anggotanya itu individu-individu atau klub-klub? Kalau di dalam organisasi itu tentu anggota PSSI itu kan anggota dari PSSI itu ya organisasi itu organ dari mulai ketum, pengurus harian dan pengangkatnya ada bidang pertandingan, Ya. ada bidang dan lainnya. Berarti Itu pengurus ya? Ya, pengurus Pengurus. PSSI. Anggotanya siapa anggotanya? Anggota PSSI. Ya tentu klub-klub yang bernaung di pada olahraga prestasi itu. Jadi klub-klub ini anggota, Ya. anggotanya Yang sudah kemudian terdaftar. terorganisir, Ya. ada pengurus organisasinya, Ya. yang diberikan pembinaan ini pengurusnya apa klubnya? Ini kalau untuk PSSI itu khusus dia jadi gini bertanggung jawab terhadap induk kecabangan tadi dalam hal semua Pelan-pelan Pak, Ya. saya agak bingung nih, saya Ya. agak bingung. Ini kan ada pemerintah nih, Betul. ada pemerintah, Ya. pemerintah melakukan pembinaan, pembinaan dan pengembangan. pembinaan dan pengembangan. Betul. Nah yang dibina dan dikembangkan ini anggota PSSI-nya atau anggota pengurus PSSI-nya? Anggota dari pengurus PSSI. Anggota pengurus PSSI. Iya. Jadi anggota pengurus PSSI itu bisa jadi seksi A, seksi B, seksi C begitu. Iya, jadi gini, dalam organisasi kan ada perangkatnya Pak. Betul kami tidak bawa struktur teknis nanti orang PSSI mungkin menjelaskan. Di dalam yang saya pahami, di dalam PSSI itu kan induk organisasi cabang. Organisasi. Di Ya. dalam ada ketum, ada Ya. pengurus inti, sekjen, bendahara umum. Tugas-tugas PSSI itu jelas di statuta PSSI-nya ada. Tugasnya ya tadi mengadakan kalender event misalnya, Ya. dua membina tim nasional, Ya. kedua melakukan pertandingan sesuai dengan kalender-kalender. Nah itulah tugas-tugas PSSI itu. Nah sekarang begini, misalnya ada Ya. dukungan dari pemerintah Ya. untuk tim nasional. Betul. Ini kan diberikan kepada pelatih tim nasional atau kepada PSSI? Ya kepada PSSI karena Oh. bantuan dari pemerintah Tidak itu kepada selalu pelatih tim tidak nasional. terhadap personal. Itu catatannya. Oh, tidak terhadap personal. personal dimanapun Oh. bantuan kecuali hanya penghargaan yang boleh kepada personal itu. Oh ya itu. Bapak atlet berprestasi dapat piagam gitu. Ya, bukan dapat bonus. Oh, itu dapat boleh ke bonus. personal dan Oh itu dapat bonus. Ya. Oh. Bonus, piagam, piala. Dan penghargaan lainnya boleh. Penghargaan lainnya. Perseorangan bahasa Perseorangan. Ya. Tetapi dari sisi kelembagaan, dari Organisasi. Kementerian Pemuda dan Olahraga itu memberikan Bantuan. pembinaan Fasilitasi. atau pengembangan atau fasilitasi atau nama lainnya itu kepada organisasi. Kepada organisasi ya, Betul. bukan kepada orang. Organisasi. Bukan Hanya orang. tadi untuk dan atas Tetapi nama. yang disebut dengan organisasi itu adalah kumpulan pengurus. Sekumpulan dari orang atau pengurus yang sudah Kumpulan ada. pengurus. Berarti kumpulan pengurus ini mendapatkan anggaran dari pemerintah. Betul. Baik, saya kira itu ya. Saya ingin memastikan lagi, mungkinkah misalnya pembinaan dari Kemenpora tadi kan kepada KONI, Betul. oleh KONI tidak disampaikan kepada PSSI, mungkin nggak? Di dalam tataran organisasi, saya rasa pertama nggak mungkin karena nanti Tidak, sesuai dengan keahlian pemohon. tidak mungkin karena Tidak nanti mungkin. iya karena di MOU pun sudah diikat Pak. Jadi tidak mungkin Pak ya, Ya. karena kemarin berdasarkan catatan persidangan, termohon menyatakan bahwa tidak pernah mengelola, kan begitu? Tidak pernah menerima dan tidak mengelola. Nanti catatan persidangannya lebih lengkap, saya tidak hafalin juga catatan persidangan ya. Cuma saya ingat bahwa tidak pernah menerima. Saya khawatir nyangkut di KONI, kan begitu. Ya mungkin belum sampai, emang tahun berjalan masih ada kan, masih sampai ada tanggal 31 Desember. Menurut keahlian yang dimiliki oleh saksi, apakah mungkin itu terjadi? Oke.
Kalau saya pastikan, tapi tadi nanti teknisnya sepengetahuan kami, tadi kebetulan pas berangkat koordinasi pun kami langsung berkomunikasi dengan Sekjen KONI Pak Hamidi. Pada saat 2012 dia sampel saja untuk penyelenggaraan penyelenggaraan Munas pun pihak PSSI belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Tetapi karena ya tentu kepada KONI karena yang mengikat dengan Kemenpora kan ya KONI untuk khusus Munas. Tetapi untuk bantuan yang sekarang karena belum diakses, tentu kita tidak bisa menjelaskan lebih rinci lagi. Iya. Saya jangan jangan diceritakan Pak. Yang belum kan belum terjadi, walau alam itu terjadi apa enggak gitu. Yang sudah saja, yang sudah itu diberikannya kepada KONI, oleh KONI diberikan kepada PSSI. Tapi persoalannya PSSI belum buat laporan, itu bukan persoalan kita. Itu urusannya sama beliau lah yang urusan memeriksa kan gitu. Urusan kita adalah apakah benar ada aliran dana kan begitu, aliran anggaran berbasis APBN yang itu diberikan oleh negara kan begitu melalui Kemenpora kepada PSSI. Nah itu ada ya? Pasti ada. Saksi yakin betul itu? Pasti ada karena posisinya pertama tadi sebagai tugas hanya besarannya dan Rp1 sekalipun, Rp1 sekalipun pasti ada. Pasti ya berdasarkan keahlian saksi. Oke, terima kasih. Yang kedua Pak, PSSI kan dia menjadi bagian dari tadi apa bahasanya itu FIFA ya? Afiliasi. FIFA punya hukum sendiri, kan begitu. Apakah bisa? Bagaimana hubungan hukumnya atau persinggungan hukumnya antara FIFA dengan undang-undang keolahragaan? Melanggar sanksi, melanggar ketentuan FIFA enggak kalau mendapatkan APBN PSSI? Saya belum baca detail mengenai statuta FIFA. Hanya saja dalam karakter hubungan ini adalah Lex Sportiva, jadi ketentuan statuta FIFA itu memang bersifat rigid, kaku, artinya pemerintah tidak intervensi, tapi dalam catatan rule of game, aturan permainan kecabangan, teknis kecabangan. Kalau soal pembinaan orang boleh kan? Pembinaan, terus nanti masalah dukungan itu adalah kewajiban yang jelas digariskan oleh undang-undang. Pemerintah memberikan dukungan tadi pembinaan salah satunya tentu dukungan pendanaan sesuai dengan mekanisme. Kalau di undang-undang istri malah tiba. Pemerintah nggak pernah ngatur-ngatur wasit kan? Tidak pernah. Kecuali kan pemerintah ngatur siapa ketua umumnya ini harus menjurus si A si B. Nah, kalau bahasa statuta, tapi kami pun belum baca sampai saat ini menemukan katanya intervensi sehingga disuspend. Tetapi yang jelas sifat dari pemerintah itu adalah sesuai dengan ketentuan administrasi negara, regeling, menetapkan, nanti mengatur sesuai dengan porsinya. Menurut keahlian saksi, apakah seandainya pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat olahraga itu bentuk intervensi? Bukan, malah itu bentuk kewajiban Pak dari pemerintah. Itu kewajiban pemerintah. Sudah jelas di Undang-Undang Nomor 3. Saya ingin memberikan batasan bahwa upaya pemerintah memberikan bantuan itu bukan upaya intervensi terhadap PSSI. Kan jangan sampai nanti ada yang beranggapan, wah ini sidang di KIP ini bentuk intervensi negara, kan begitu kepada PSSI. Nggak boleh itu. Negara harus membebaskan masyarakat olahraga kita untuk berkembang. Tetapi bolehkah negara memberikan bantuan? Menurut keahlian Bapak boleh apa enggak? Jelas ini adalah merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban. Tanggung jawab, sebagai penyelenggara. Jadi menurut ahli bahwa kontribusi negara terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga sepak bola itu adalah tanggung jawab pemerintah, bukan intervensi. Begitu ya, ini supaya clear ya. Baik, dengan demikian sebetulnya tidak ada persoalan dalam hubungan hukum antara FIFA, Kementerian Pemuda dan Olahraga, artinya negara, pemerintah Republik Indonesia dengan PSSI sebagai induk olahraga. Induk organisasi cabang olahraga. Kata-kata yang detail pasti punya ahli kan begitu. Baik, saya kira sementara begitu Pak. Sedikit ketua majelis, saya tertarik masalah perjanjian tadi itu. Saya tahu saudara kalau di fisiknya itu tadi kan katanya di perjanjian antara PPK sama Sekjen.
Jadi tidak ada yang pernah ada namanya secara tertulis PSSI itu keluar dalam bentuk di dokumen apa itu ada nggak? Maksudnya Ya, misalkan memberikan bantuan atau dukungan administrasi dalam bentuk dana gitu kan ya. Tapi kan ada perjanjiannya itu antara sekjen dengan PPK. Iya. Sehingga selama ini sepengetahuan saudara pernah nggak dalam dokumen apapun ya kan ya itu tertuang satu kata atau kalimat yang namanya PSSI? Jelas di situ. Jadi pertama ada. Jadi di judul itu kami kebetulan selalu menerapkan perjanjian antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan PSSI tentang pemberian bantuan. Nah, dalam pihak pertama Kemenpora dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diwakili oleh kuasa pengguna anggaran, di mana anggaran itu ada, tentu kan lokusnya. Yang kedua, PSSI Sekjen dalam hal ini sesuai dengan SK periodisasi kepengurusan melalui Munas nomor sekian-sekian untuk dan atas nama PSSI. Jadi udah jelas ya? Ya, karena subjek hukum hanya dua, orang dan badan hukum atau perseroan itu. Berarti kata-kata PSSI tertuang dalam bentuk apa di perjanjian itu ya? Jelas, karena kan sekjen di sini atributifnya bertindak untuk dan atas nama organisasi, bukan atas nama perorangan. Termasuk rekening kelembagaan pun rekening PSSI. Jadi, terima kasih. Ada. Nanti kan bantuan itu kan kalau bantuan langsung tentu ke rekening PSSI, kalau melalui KONI bantuan pun bukan KONI perorangan, bantuan rekening organisasi. Karena syaratnya harus seperti itu. Terima kasih. Sementara Iya. Intinya sebetulnya sudah dapat, cuma saya ingin memastikan bahwa dalam tadi Ali menyatakan bahwa sudah membaca kronologi ya, dalam kronologi. Menurut Ali, apakah permintaan informasi yang diajukan, ini menurut Ali ya, oleh para pemohon ini berlebihan? Menurut Ali, sudah pernah baca permohonan informasi? Saya sudah baca Bapak permohonannya. Ya. Jadi kalau kami menurut kami tentu bahwa hal-hal yang diminta itu adalah termasuk informasi yang wajib dibuka kepada publik Bapak. Baik, karena tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum ke pemohon nanti diberi satu pertanyaan saja, karena ini sidang tentang sengketa informasi. Menurut pandangan saksi, sengketa informasi adalah sengketa antara badan publik dengan pemohon atau pengguna informasi. Menurut saksi, apakah PSSI merupakan badan publik? Kami dari awal konsisten PSSI termasuk badan publik karena sebagian dia tentu tadi meskipun kami belum bisa menjelaskan teknis rinci, ada dana yang difasilitasi dari APBN terlepas melalui mekanisme langsung tadi bisa ke PSSI atau melalui mekanisme kepada KONI dulu. Oke, terima kasih. Izin bentar. Sebelum apa namanya? Apa yang disampaikan oleh ahli ini direkam dan dicatat oleh petugas persidangan. Tetapi jika berkenan ini dan jika bersedia ahli memberikan catatan tertulis apa yang disampaikan tadi, ya silakan menurut pandangan ahli seperti apa kan begitu. Daftar pertanyaan mungkin nanti bisa di-share oleh panitera kan gitu. Hanya untuk melengkapi administrasi agar tidak ada pernyataan yang terpotong dan terputus. Walaupun kita sudah mendengar dan mencatat serta merekam seluruh proses persidangan ini, tapi jika bisa mendapatkan tertulis itu akan lebih baik. Terutama tadi Ali kan menyatakan ada beberapa dokumen yang itu tidak tidak dibawa kan begitu ya. Nah, kalau itu mungkin ada catatan-catatannya, ada apa kan gitu. Jika itu memungkinkan, apakah ahli bersedia untuk memberikannya kepada persidangan ini? Bisa bersedia ya? Baik, kami coba nanti karena kebetulan kami penugasan hanya untuk menyampaikan keterangan, kami lapor dulu kepada pimpinan. Baik, nanti untuk melengkapi bukti dan data, bahkan apabila yang mendukung untuk menguatkan keterangan ini, kami segera sampaikan. Baik, jadi pada intinya keterangan dan apa yang disampaikan oleh ahli sudah terekam dan tercatat oleh tim persidangan di Komisi Informasi, tetapi sebetulnya akan lebih nyaman buat ahli juga kan begitu
kata-katanya tidak interpretatif tetapi langsung disampaikan oleh ahli secara tertulis itu akan lebih baik. Baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, silakan pemohon atas kesempatan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, permohonan kita kan ada yang mundur ke belakang sampai tahun 2005 ya. Jadi berkenaan dengan laporan PSSI. Dari saat ahli datang di bekerja di Kemenpora tahun 2008 sampai dengan hari ini tahun 2014, tadi kan saudara ahli menjelaskan setiap tahun PSSI terima uang administrasi ya, yang besaran untuk tahun ini 125 juta. Nah, saya hanya ingin menegaskan apa betul setiap tahun PSSI terima uang administrasi tersebut? Nanti kami klarifikasi tadi pernyataan kami bahwa 125 itu sudah dianggarkan di tahun anggaran 2014 kepada, bukan hanya kepada PSSI, kepada dukungan induk organisasi cabur. Hanya saat ini PSSI belum mengajukan proposal permohonan. Untuk 2013 terinformasi tidak ada. Nanti untuk tahun sebelumnya kami sampaikan kalau memang dibutuhkan tertulis atau ada datanya kami segera sampaikan. Terima kasih. Oke. Tapi bahwa setiap tahun PSSI ada terima uang dari Kemenpora, betul itu ya? Nanti kami tidak menjelaskan, hanya tadi sepengetahuan kami itu informasi di 2012 untuk melalui Munas tadi 1,5 M melalui KONI, dan 2014 tadi melalui penyediaan anggaran tetapi belum diakses. Nah, itu yang kami ketahui. Untuk teknisnya karena tadi materi persidangan tidak ada informasi mengarah ke situ, jadi mohon perkenan maaf apabila informasi kami tidak komprehensif. Satu lagi yang lain, kami minta info juga berkenaan dengan U19, U23 dan timnas senior. Maksudnya keterlibatan PSSI di U23, U19 dan timnas itu ada tidak biaya dari APBN dari Kemenpora ke PSSI untuk event-event timnas U19, U23 dan timnas senior? Kami kebetulan tidak mengetahui informasi teknisnya, hanya saja nanti apabila ada, jelas karena ini apabila ada informasi yang khusus menuju kepada satu kausus pembinaan, event pembinaan, jelas kami akan sampaikan secara tertulis, dilengkapi dengan data dukung, NIPA dan sebagainya kalau memang ada. Ya, terima kasih. Tapi pernah ada ya untuk salah satu tim itu ada ya? Kami justru sampai saat ini tidak mengetahui kalau untuk menunjuk kasus pembinaan U19. Cuman kalau yang sifatnya dukungan teknis bisa kami pastikan, misalnya tadi mohon maaf, dukungan dari kementerian itu yang kami lupa tidak hanya sifatnya selalu dukungan pendanaan. Wujud pembinaan salah satunya selalu meminta rekomendasi. Semua, setiap ada ini baru hari ini kami menerbitkan U senior mau tanding lawan Syria dan Timor Leste, harus tentunya meminta rekomendasi dari Kemenpora untuk contohnya pengurusan izin keramaian. Itu kan adalah instansi teknis pembina, dan sudah kami keluarkan kurang lebih tadi melalui tanda tangan Bapak Kepala Biro. Kalau eventnya besar bahkan bisa langsung tanda tangan Pak Menteri untuk pengurusan izin. Jadi wujud pembinaan salah satunya bukan hanya melalui fasilitasi pendanaan, tetapi teknis administratif pun dilakukan. Tapi nanti datanya bisa diserahkan. Siap, nanti kami lapor atas izin pimpinan kami untuk melengkapi keterangan ini karena ada relevansi dengan keterangan yang kami sampaikan. Segera kami berkoordinasi dengan panitia. Mohon izin majelis hakim. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya sedikit tadi meskipun nggak bawa data itu, saudara tadi menyatakan ini waktu panggilan ada kronologi di mana kronologi yang kita kirimkan bersama dengan panggilan saksi. Ya, kami kemarin kebetulan begitu menerima, membaca, hanya saja kami sampaikan Bu Majelis Hakim bahwa seluruh data yang dimohonkan, kami juga tadi berkomunikasi, tidak ada satupun data-data itu terinformasi atau diinformasikan kepada pihak kementerian. Oke, terima kasih. Maksudnya gimana itu bahasanya, yang bahasa gampangnya gimana? Artinya seluruh data misalnya yang dimohonkan kontrak ASEAN, misalnya dengan MNC TV atau dengan TV lainnya, tentu ini tembusannya semestinya instansi ini karena pernah menerima APBN menginformasikan kepada pihak kami, tembusannya dari ini tidak pernah. Kedua, berapa jumlah tiket? Maksudnya jangan buru-buru ya. Nanti yang nanti kasihan. Siap. Maksudnya karena tadi paling tidak Kemenpora pernah ngasih ya support sertifikat, tetapi untuk hal-hal seperti ini kontrak dengan lainnya nggak pernah dilapori gitu. Ya, Rasanya gitu. Ya, tidak sampai sekarang
terkait dengan yang ringkasan saudara baca sebelum hadir ke sini, Anda mengatakan ini tidak ada sama sekali, tidak ada informasi terkait hal itu. Kalau secara keseluruhan mungkin saudara tadi kan sudah membaca ringkasan permohonan. Setahu Anda apa yang saudara ketahui tentang ringkasan permohonan yang dimintakan oleh pemohon? Hanya satu saja, itu pun pengetahuan kami terbatas mengenai kisruh hak siar. Karena hak siar ini pada saat kurang lebih 3 bulan ke belakang mungkin pernah juga Ibu Majelis semua di media bahwa hak siar ini juga pernah disengketakan di KPPU. Pada saat disengketakan KPPU, kebetulan Pak Roy Suryo sempat dipanggil ke KPPU mengenai isu hak siar, dan kami yang membuat resum dari bahan tersebut, dan kebetulan kali ini kami bawa bahannya. Apakah relevansi hak siar itu sama dengan relevansi yang dimohonkan oleh pemohon? Ini mungkin hanya majelis hakim yang bisa mengukurnya. Terima kasih. Sekarang bawa aja. Boleh Oh bisa. dilihat, Oh iya. Kita nanti. Sekarang nggak apa-apa. Oke. Sekarang apa? Ini ada kopinya atau kita harus Satu mengambil? aja nggak apa-apa. Buat kita. Buat kita aja. Penyampaian hak siar. Oke. Kemudian, jadi kalau yang terkait dengan kronologi yang pernah kita kirimkan bersamaan dengan panggilan saudara sebagai saksi, bahwa untuk kontrak tidak tahu, kita terinformasikan, Iya. gitu kan ya. Kemudian untuk hasil dan lain sebagainya ada dokumen yang mungkin memiliki relevansi, gitu lah ya. Sementara untuk rincian penerimaan dan lain sebagainya masih perlu itu koordinasi data, maksudnya gitu. Ya, artinya itu memang kewenangan kami terhadap teknis itu memang tidak ada bisa kita pastikan, meskipun itu dalam hal penyelenggaraan tadi dukungan, jumlah tiket dan tujuan, kami itu tidak bisa masuk karena itu sudah masuk kepada penyelenggaraan kegiatan induk organisasi. Ya, karena itu adalah IO penyelenggaranya. Mungkin saja PSSI juga tidak secara langsung sendiri, tetapi menggandeng IO lain untuk menyelenggarakan event. Nah, berarti itu nanti kausalitas antara PSSI dengan penyelenggara event. Hanya saja ketika menyelenggarakan pasti menginformasikan ke Kemenpora, salah satunya minta rekomendasi untuk izin pertandingannya. Karena kan jual tiket pasti ada pertandingan. Nah, begitu pertandingan ada izin keramaian. Polri tidak mau menerbitkan ketika tidak ada dari instansi teknis terkait. Salah satunya dari Kemenpora harus memberikan rekomendasi. Terima kasih. Baik. Saya sedikit saja ini dari bahan ini sebetulnya saya mau bertanya. Jadi di sini ada keterangan bahwa hasil jual tiket dan pendapatan dari sponsorship menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi sesuai dengan ketentuan PP nomor 18 2007 tentang pendanaan keolahragaan, sepanjang penyelenggara event itu bekerja sama dengan Kemenpora dan ada anggaran untuk membiayai event. Jadi misalnya gini, contoh kecil kemarin Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah SEA Games. Pada saat SEA Games penyelenggaranya kan INASO, Indonesia Organized Committee, dalam hal ini KOI karena event internasional. Maka Menpora menanamkan invest uang misalnya 20 miliar. Di dalam 20 miliar untuk membiayai, di situ ada hak siar, sport labeling, tiketing dan sebagainya. Dibuatkan perjanjian kerjasama, maka bagi hasil itulah yang masuk ke kas negara itu menjadi PNBP. Terima kasih. Kalau Yang lepas tidak ada kerjasama, tidak ada APBN, ya tentu dia punya ketentuan mengelola berdasarkan etika organisasi. Karena dia ada SPIP-nya, Satuan Pengawas Internal juga. Tetap harus transparan. Terima kasih. baik, terima kasih. Baik, cukup Devi, mungkin terhadap saksi belum diinformasikan bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan ini masih tahap pemeriksaan awal, Baik. yaitu salah satu tahap dalam proses penyelesaian sengketa informasi untuk menentukan apakah legal standing pemohon dan termohon terpenuhi. Dan kehadiran saksi adalah untuk memastikan atau memberikan keterangan-keterangan terkait dengan apakah PSSI terpenuhi legal standingnya dalam hal ini sebagai badan publik. Dan kami sudah mendengarkan keterangan dan kami sudah catat, nanti kami akan membuat kesimpulan dan pendapat sendiri dalam putusan nanti. Baik, cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan kembali. Baik, terima kasih Majelis Hakim.